Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, sesungguhnya kamu harus berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhanmu sampai kamu bertemu dengannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apabila hambaku senang untuk bertemu denganku, aku pun senang untuk bertemu dengannya. Dan jika dia tidak suka untuk bertemu denganku, aku pun tidak suka untuk bertemu dengannya. Membuka rahasia diri melalui ilmu tafakur, membina kekuatan jiwa, mental, dan penyembuhan penyakit zahir dan batin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, bersama dan melindungi hambanya. Tenaga dari ilahi, ia mempunyai tenaga yang hebat, yang datangnya dari alam lahut. Energi zikir akan menyucikan segala kekotoran pada kolbu, sehingga kolbunya akan keluar cahaya alam lahut yang semula tertutupi. Hal ini disebabkan oleh kekotorannya. Cahaya ini akan bersinar dan meningkatkan frekuensi pada kolbi, dan seterusnya mengeluarkan segala tenaga yang rendah pada jiwanya. Ia juga akan bergerak menguatkan ruh sultani, yaitu cahaya akal, sehingga akalnya mempunyai daya ketahanan yang kuat, berpikir yang tajam dan kreatif. Saudaraku yang dirahmati Allah, zikir yang digabungkan dengan berbagai teknik pernapasan yang betul akan memberikan kesan yang lebih hebat. Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, zikir yang dilakukan dengan cara menahan napas akan mempercepat proses penyucian hati, membakar majmumah. Pernapasan yang betul akan memaksimalkan penyerapan oksigen yang amat penting dalam kehidupan dan kesehatan manusia. Kekurangan oksigen menyebabkan seseorang terserang berbagai jenis penyakit. Tafakur juga dapat merawat gangguan halus baik dari sihir ataupun jin dengan cara mengeluarkan penyakit dari diri serta memastikan si sakit mempunyai sistem pertahanan yang kuat agar segala iblis atau sihir tidak akan dapat menembusinya. Perawatan energi zikir juga akan menumbuhkan pengumpulan tenaga zikir pada kolbu untuk mengeluarkan syaitan dari dalam darah. Apabila tenaga zikir terkumpul di jantung, maka ia akan menghantar tenaga itu ke seluruh badan melalui sistem peredaran darah, seterusnya menghancurkan segala tenaga yang rendah, baik jin dan syaitan dimanapun ia berada pada tubuh si sakit. Zikir napas. Setiap kita yang hidup mesti mempunyai napas, melihat, mendengar, merasa, dan ini semua termasuk di dalam sifat al-hayat. Kita boleh hidup tanpa napas, tanpa telinga, tanpa tangan, dan anggota tubuh yang lain, tetapi kita tidak boleh hidup tanpa napas. Kita boleh berjalan, berkata-kata, dan melakukan apa saja. Ini semua berlaku karena kodrat dan iradat
daripada Allah, dan napas berada di dalam kodrat dan iradatnya Allah. Di mana permulaan dan letaknya napas kita ini? Untuk mengetahuinya, kita harus kembali kepada asal kejadian kita, yaitu di antara pertalian ibu dan anaknya. Mulai terjadi benih di dalam perut ibu, ialah di bagian pusat. Disitulah mula-mulanya napas, dan dari situlah permulaan benih itu membesar menjadi anggota tubuh yang sempurna. Lalu di manakah letaknya rahasia diri? Letaknya rahasia diri itu ialah di dalam pusat, karena disitulah mulanya kejadian kita, dan disitulah letaknya pengenalan kita pada Allah. Untuk mencapai makom tersebut, ada 3 tahapan. Pertama, memfanakan diri. Kedua, mengkosodkan diri di dalam af'al Allah. Ketiga, mengkosodkan diri di dalam ilmu Allah. Dari ketiga tahapan tersebut, bagaimana caranya untuk mengaplikasikannya? Insya Allah, saya jawab di kolom komentar. Pengetahuan ilmu Allah amat luas dan tidak terbatas. Kalau dia tidak berpengetahuan, mungkinkah terjadi segala sesuatu ini? Tentu saja tidak akan terjadi. Mustahil. Allah itu tidak tahu. Adapun pengetahuan manusia atau makhluk tetaplah terbatas. Sedangkan Allah yang Maha Ada, justru dialah pencipta akal dan pengetahuan ini. Sekianlah. Semoga kalian terpahamkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.